Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 atas nama Muhammad Gani Ginastiar, Angelica Ananda Putri, Feryadi Ramadhani Putra, dan Ananda Putri Sabilah akan mempresentasikan tentang pergaulan dan persahabatan. Pergaulan dan persahabatan itu ada dua contohnya ya dari kelompok saya. Yang pertama itu salah satu aspek terpenting pada rentang hidup dan kehidupan manusia adalah pergaulan sosial. Pergaulan sosial itu banyak menyangkutnya ya. Yang pertama itu kenal dan dikenal, terus dari kawan ke kawan, dari teman ke teman, dari sahabat ke sahabat, dan menjadi persahabatan. Dapat terjadi pada setiap waktu dan semua tempat, serta dengan semua pihak, juga semua dengan sikap kemanusiaan serta profesi masing-masing. Yang kedua, pergaulan yang intensif akan berkembang menjadi hubungan persahabatan. Pergaulan remaja adalah konflik sosial di antara remaja dan kelompok sebaya. Etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan, etika adalah suatu nilai yang mengatur dan memberikan panduan atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap, bertindak dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama, baik tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya itu etika yang perlu diperhatikan itu, yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Yang kedua, dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua, sebaya, dan yang lebih muda. Terus yang ketiga, pandai menempatkan diri. Yang keempat, menempati janji. Dan yang kelima, berpenampilan baik. Jenis pergaulan. Pergaulan bisa terjadi di kalangan remaja atau dewasa, bahkan di kalangan anak-anak pun bisa terjadi. Banyak jenis model pergaulan sesuai dengan level atau golongannya masing-masing. Golongan anak muda, pergaulan biasanya dapat berupa seperti membentuk sebuah permainan atau belajar bersama atau membuat grup dengan tujuan membentuk suatu komunitas tertentu. Sedangkan untuk golongan dewasa, pergaulan dapat dibentuk seperti forum bisnis atau arisan untuk ibu-ibu PKK. Pergaulan memiliki dua nilai. Yang pertama, pergaulan yang bernilai positif. Pergaulan yang positif merupakan suatu komunikasi yang terjadi antara individu maupun kelompok yang menyangkut sesuatu yang positif dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Pergaulan yang bernilai positif dapat dibentuk sebagai kepentingan bersama nih, seperti mengadakan acara tasyakuran. Mengadakan acara tasyakuran termasuk pergaulan yang bernilai positif. Yang kedua, mengadakan kelompok belajar. Dan yang ketiga, mengadakan rapat bersama untuk kepentingan suatu lembaga, perkumpulan untuk komunitas bisnis, dan lainnya yang relevan. Dengan adanya pergaulan yang bernilai positif ini, maka semua rencana atau kegiatan yang telah dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nilai pergaulan yang kedua, pergaulan yang bernilai negatif. Pergaulan tidak sehat merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan perilaku yang telah melanggar norma ataupun yang telah ditetapkan. Akibat yang terjadi dalam pergaulan tidak sehat ini dapat berdampak pada lingkungan sekolah, tempat belajar, keluarga, dan masyarakat umum. Contohnya seperti tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar ini sangat merugikan untuk orang lain. Dan yang kedua, dicemooh dan dijauhi oleh masyarakat. Dan yang ketiga, narapidana bagi tersangka yang berpesta minum-minuman keras maupun pemakaian obat-obatan. Tujuan pergaulan berdasarkan jenis macam pergaulan dapat dibentuk untuk mencapai suatu tujuan, antara lain, yang pertama itu ada menjalin hubungan dan kekeluargaan. Kedua, menambah relasi atau pertemanan. Ketiga,
untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama. Keempat, membangun suatu komunikasi yang menjadi sumber informasi. Lalu, agar saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya adalah untuk menciptakan rasa solidaritas antar sesama, menambah pengetahuan dan pengalaman baru, dan untuk menuangkan ide-ide kreatif secara bersamaan. Prinsip-prinsip pergaulan. Terbentuknya pergaulan dalam lingkungan pertemanan maupun persaudaraan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Membentuk suatu hubungan atau relasi yang mengandung nilai positif. Kedua, memiliki kemauan dan keinginan belajar untuk dapat memahami dan menghargai tindakan orang lain. Ketiga, saling toleransi akan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terakhir, menyadari perkembangan yang ada pada diri sendiri. Kemudian, bagaimana sih cara kita untuk menghindari pergaulan yang negatif? Yang pertama itu adalah memperbanyak ibadah dan menjalani aturan masing-masing agama. Selanjutnya, memperbanyak aktivitas yang bernilai positif. Lalu, seringlah menuangkan ide-ide kreatif. Kemudian, hindari aktivitas atau suatu perkumpulan yang kurang penting. Persahabatan secara umum. 1. Menurut Desmita tahun 2009 halaman 227, yaitu salah satu karakteristik dari pola hubungan anak usia sekolah dengan teman sebayanya adalah munculnya keinginan untuk menjalin hubungan pertemanan yang lebih akrab, atau yang dalam kajian psikologi pertemanan disebut dengan friendship atau persahabatan. Jadi persahabatan itu lebih dari sekedar pertemanan biasa. 2. Menurut Dario tahun 2004 halaman 127 sampai 128, yaitu persahabatan merupakan hubungan emosional antara dua individu atau lebih, baik antara secara jenis maupun berbeda jenis kelamin, yang didasari saling pengertian, menghargai, mempercayai antara satu dengan yang lainnya. 3. Menurut Santrok tahun 2003 halaman 230, menyatakan bahwa dalam konteks persahabatan, keakraban dapat diartikan secara luas meliputi segala sesuatu persahabatan yang membuat hubungan terlihat lebih dekat atau mendalam. Kesimpulan, aspek terpenting dalam kehidupan manusia adalah pergaulan sosial. Pergaulan yang intensif akan berkembang menjadi hubungan persahabatan. Dalam pergaulan kita juga harus memperhatikan etika yang mengatur dan memberi pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan untuk teman-teman dari kelompok lain kami persilakan untuk memberi pertanyaan.